Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Tan Tintun YouTube. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 Sistem Reproduksi Manusia. Baiklah, kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan masih membahas sistem reproduksi manusia, tapi kita membahas alat reproduksi dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi organ reproduksi pria dan wanita, dan kita juga akan mengenal kelainan pada sistem reproduksi manusia. Masih ingatkah pelajaran kelas 7 hierarki organisasi kehidupan atau urutan tingkatan organisasi kehidupan? Pada video sebelumnya, pra pembelajaran dan pembelahan sel kita juga sudah bahas. Nah, kali ini kita ulang kembali. Coba kita sama-sama bikin narasi, ya di pikiran kita aja. Bagaimana hierarki kehidupan mulai dari sel hingga menjadi organisme atau individu. Oke, kita mulai ya, sama-sama aja. Pertama, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kita mengingat kembali, kumpulan-kumpulan sel yang sejenis yang memiliki fungsi yang sama itu membentuk menjadi organ. Salah, jaringan. Nah, jaringan-jaringan bersatu dengan fungsi yang sama menjadi organ. Organ bersatu menjadi sistem organ. Kumpulan sistem organ, organ pernapasan, pencernaan, dan sebagainya, bersatu semuanya menjadi satu dengan tujuan yang sama menjadi organisme atau individu. Kita perhatikan gambar. Ini adalah gambar bayi atau bakal bayi di dalam rahim ibu. Lihat, awalnya dia belum seperti itu. Dia hanya sebuah sel, sebuah zigot. Nanti materi selanjutnya kita akan bahas. Nah, kita perhatikan bagaimana ibu mengandung atau hamil selama 9 bulan 10 hari normalnya. Ada beberapa ibu karena tertentu sebelum 9 bulan sudah melahirkan, biasanya dengan sesar. Itu sudah masih bisa, tentunya dengan dokter yang mumpuni. Kita perhatikan di sini, dari sel yang kecil bisa menjadi makhluk hidup. Begitu agungnya Allah, begitu agungnya Tuhan dalam menciptakan manusia. Bagaimana keteraturan serta kompleksitasnya manusia dari sebuah sel menjadi individu manusia itu sendiri. Keagungan Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita mengagungkan Allah? Tentunya salah satunya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Bagaimana kita menghargai perjuangan ibu dan ayah? Ingat gambar tadi? Kita di dalam rahim ibu selama 9 bulan, berbulan-bulan. Kita dibawa mandi, buang air besar, mencuci, masak, dan sebagainya. Setelah kita lahir, kita disusui, diberi kasih sayang, dididik, dan banyak pengorbanan ibu lainnya. Begitu juga dengan ayah. Dia mengayomi, melindungi, memberi nafkah. Apa yang sudah kita perbuat terhadap ibu dan ayah kita hari ini? Bagaimana ibu bisa mengandung?
Apakah bisa ibu mengandung tanpa kehadiran ayah? Wah, bisa. Itu tetangga. Bukan itu maksudnya. Walaupun tetangga itu tidak ada ayah atau siapapun yang katanya disebut kalau dia lahir anak, nggak boleh disebut. Bukan anaknya yang salah, orang tuanya yang salah. Bagaimana ibu bisa mengandung? Tentunya dengan adanya ayah. Tentunya dari sel sperma dan sel ovum. Nanti akan kita bahas. Perhatikan gambar ini. Kita akan masuk materi kita, yaitu organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Ya, di situ ada perintahnya. Tuliskan keterangan gambar organ-organ penyusun reproduksi laki-laki. Ya, kalau alat reproduksi, organ-organ reproduksi, ini laki-laki ya. Semua laki-laki insya Allah punya ini. Ya, kita perhatikan bagaimana strukturnya. Apa fungsinya? Tentunya banyak, bisa kita lihat dari buku, bisa kita lihat dari YouTube ini juga, dan bah Google, banyak yang lainnya. Coba kita jawab poin-poin dari A sampai ke G. Itulah alat-alat atau organ-organ penyusun reproduksi laki-laki. Ada yang tampak dari luar, ada yang hanya bisa dilihat dari dalam. Apakah ini kita belajar pornografi? Tidak. Kalian sudah kelas 9. Tentunya kalian sudah mengenal ini. Ini bukan pornografi. Kalau mau dibilang pornografi ya monggo. Tapi ini bukan mengajar sesuatu yang negatif. Kita mengenal. Daripada penasaran. Ini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita. Sama tadi seperti organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Cuma bedanya kalau untuk wanita itu kebanyakannya di dalam, tersimpan di dalam. Kalau laki-laki ada yang sebagian di luar. Ya, ada juga yang di luar untuk perempuan. Nah, sekarang kita perhatikan. Coba kita isi poin-poinnya. Apa saja nama-nama organ-organ ini? Dari A sampai F. Ini pada perempuan. Kita perhatikan gambarnya. Ada kemiripan. Kita kembali ke organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Temukan organ-organ penyusunnya. Mulai dari A sampai G. Saya ulangi lagi. Dari A sampai G. Tentunya itu adalah nama-nama organ penyusun sistem reproduksi laki-laki. Manfaatkan media internet, buku, dan sebagainya. Tapi jangan tanya ke orang ya, nggak enak. Nggak apa-apa juga sih kalau yang profesional, misalnya bidan, dokter, dan sebagainya. Saya akan bahas sini hanya poin G. Perhatikan poin G. Ya, kita kasih clue. Itu adalah vesikula, ya, vesikula seminalis. Ya, itu nama organnya adalah vesikula seminalis. Poin G. Lihat bentuknya. Dia seperti kantong kecil. Ukurannya sangat kecil. Lebih kurang 5 cm. Tidak nampak dari luar, ada di dalam tubuh. Fungsinya apa? Dia itu berfungsi sebagai penghasil zat yang dibutuhkan oleh perkembangan sperma. Ya, tentunya kita tahu sperma adalah sel reproduksi pada laki-laki dengan ciri yang khas. Apa fungsi vesikula seminalis tadi? Fungsinya sama ya lebih kurang seperti ibu-ibu memasak. Dia butuh garam, butuh bahan baku untuk dimasak, butuh air, dan sebagainya. Kalau proses pembentukan sel sperma, salah satunya memanfaatkan vesikula seminalis ini. Fungsinya dia bisa menetralkan cairan urin. Oke, urin masih ingat pelajarannya? Dia bisa menetralkan cairan urin ini, kemudian dia juga bisa sebagai sumber energi bagi sel sperma, dan dia juga bisa merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sel sperma
lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan pria menuju perempuan. Oke, karena zat vesikula atau kelenjar vesikula seminalis itu menghasilkan hormon namanya prostaglandin. Kemudian dia juga berfungsi untuk sebagai pembeku karena dia kelenjar vesikula seminalis itu menghasilkan protein pembekuan yang dibutuhkan oleh sel sperma, sehingga sel sperma akan tidak encer gitu. Oke, pertanyaannya, bisakah kalian menemukan nama-nama organ ini? Tentunya bisa dengan memanfaatkan media internet. Tapi tolong, media internet itu bebas ya. Tentunya kalian sudah besar, dewasa, mana yang baik, mana yang buruk, kalian sudah tahu. Seperti pembukaan tadi, jalankan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Apa sih manfaat beritan? Ayo, siapa yang tahu apa itu beritan? Ya, banyak istilahnya sih. Beritan, sunat, apa lagi ya? Itu aja sih yang saya tahu. Ya, kalau kaum perempuan saya juga tahu hitan itu apa, bersunat. Hitan itu penegasan aja ya, pemotongan atau menghilangkan bagian yang berbentuk lipatan pada ujung penis. Mana penis tadi, bagian tadi, gambar tadi. Nah, bagian ini juga sering disebut kulup, kalau bahasanya kulup ya, kulup, atau kalau bahasa biologinya prepuce. Iya. Nah, apa fungsi baritan? Untuk apa kulup itu dipotong? Oke, selain perintah Allah, selain perintah Nabi, banyak ya, semua Nabi boleh katanya sih berhitan. Nah, apa manfaat? Ternyata banyak manfaatnya. Manfaat hitan itu mengurangi infeksi saluran kemih. Oke, mengurangi risiko kanker penis dan mengurangi risiko terinfeksi penyakit menular. Ya, bisa kita bayangkan aja kalau kulup itu masih ada sudah sebesar kamu atau lebih tua dari kamu. Ya nggak apa-apa. Kalau dalam agama Islam ini harus dilakukan. Nah, salah satu fungsinya adalah ini, untuk mengurangi kelainan atau penyakit pada kelamin. Kita kembali ke organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita. Sama seperti organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki, coba kita temukan juga organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita ini, mulai dari A sampai F. Coba temukan. Nah, temukan juga fungsinya. Ada yang sensitif di organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita ini, tapi bagian ini tidak ada ditunjukkan ya. Nah, sekarang lihat pada yang sensitifnya, yaitu sering disebut keperawanan, selaput darah istilahnya, atau himen bahasa biologinya. Ini Allah ciptakan sebagai anugerah, sebagai identitas kaum perempuan. Oke. Nah, tapi ini sangat tipis. Untuk wanita-wanita tertentu itu mudah rusak. Ada juga karena aktivitasnya, tidak mesti karena adanya hubungan badan. Misalnya bersepeda atau dia ikut kegiatan yang berat, karate, judo, ada beberapa perempuan yang bisa merusak selaput darahnya. Tapi ini tidak mengganggu aktivitas mereka. Oke. Jadi jangan terlalu tabu. Nah, tapi juga tidak boleh melakukan seks bebas. Kalau ini bisa dideteksi, tentunya dengan spesialisasinya lah. Kalau saya juga nggak tahu. Oke, banyak kok info-info ini di internet. Tapi ingat, sekali lagi, manfaatkan media internet dengan baik dan benar. Ingatlah Allah, ingatlah orang tuamu. Tadi pada sistem reproduksi laki-laki sudah saya sebut ada beberapa hormon, tentunya pada vesikula seminalis tadi ya. Nah, sekarang coba kita temukan lagi hormon-hormon pada sistem reproduksi manusia.
Coba ditemukan. Ya, istilah tabel ini. Tentunya salin di buku catatan, buatlah catatan. Kalau kurang besar, tabelnya dibesarkan. Ya, kita lihat ada nomor, sistem reproduksi, ada hormon dan fungsi hormonnya. Laki-laki, perempuan. Apa saja hormon-hormon yang ada pada sistem reproduksi manusia. Bisa manfaatkan buku, internet, media massa, dan sebagainya. Selanjutnya, sesuai tujuan pembelajaran kita, yang terakhir, mengenal penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi manusia. Oke, di sini kita hanya membahas 5 kelainan. Sebenarnya banyak masih yang lain. Yang pertama kita bahas adalah HIV atau AIDS. HIV penyakitnya Human Immunodeficiency Virus, dan penyakitnya adalah AIDS Excurrent Immunodeficiency Syndrome. Nah, penyakit ini bisa menular dari satu manusia ke manusia yang lain, tapi bukan dengan sentuhan seperti corona. Nah, dia bisa tertular dari injeksi ya, bekas jarum suntik, jarum infus, ya, dan banyak lain sebagainya. Penyakit ini mirip seperti penyakit lainnya, TBC, herpes, dan lainnya. Untuk menyatakan seseorang itu terkena AIDS atau positif AIDS tidak mudah, harus dengan pengecekan di laboratorium, tentunya dengan orang-orang yang sudah mumpuni. Kemudian selanjutnya gonore atau sering disebut GO. Iya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, namanya Neisseria gonorrhoeae. Waduh, ngeri namanya. Ini bisa menyebabkan keluar nanah pada kencing laki-laki atau urin laki-laki. Dan kalau pada perempuan itu keputihan atau kuning hijau. Kemudian selanjutnya sipilis. Kalau di daerah sering dikenal raja singa, berarti singa punya raja ya. Bukan, namanya aja raja singa. Sipilis ini bisa menular karena bakteri, yaitu bakterinya Troponema pallidum. Oke, kalau pada gonore tadi bisa menyebabkan kebutaan pada mata, bisa mengeluarkan nanah, sipilis juga mirip, bisa mengeluarkan nanah. Tapi lihat di gambar ini, tentunya tidak boleh gambar itu ya. Nah, lihat gambarnya, ada bercakan-bercakan sampai ke telapak tangan. Kemudian ada lagi herpes simplex genitalis. Ini disebabkan virus herpes simplex. Yuk, lihat bentuknya, yang bagian A. Ini yang sebelah bagian B, penyakitnya pada kulit, mirip-mirip kayak jerawat gitu. Tapi selanjutnya kita lihat adalah pada perempuan ini keputihan. Laki-laki nggak ada keputihan. Nah, keputihan ini penyebabnya karena jamur, ya, infeksi jamur pada organ intim perempuan. Dari semua penyakit tadi atau penyakit yang lainnya pada sistem reproduksi manusia, pada dasarnya kita harus menjaga kebersihan alat kelamin. Bagaimana? Ya, tentunya harus jangan sampai basah, jaga kelembapan. Nah, kalau yang untuk perempuan, jika datang tamunya, sering-seringlah mengganti rotinya. Nah, jangan terlalu banyak selainya dan sebagainya. Jangan mentang-mentang iklan rotinya bisa tahan sampai 24 jam. Oh, bukan masalah ketahanannya, tapi yang kita jadi masalah adalah kelembapannya. Oke, saya rasa cukup di situ penjelasannya. Nah, sekarang coba dibuat tabel ini, penyakit atau kelainan reproduksi manusia dan bagaimana upaya pencegahannya. Tadi sudah saya singgung sedikit. HIV/AIDS penyebabnya apa? Sudah ada dari namanya. Akibatnya apa? Menurutmu bagaimana pencegahannya? Gonore, sipilis, herpes, dan keputihan tadi. Bisa kalian simpulkan. Saya rasa cukup di sini untuk video ini. Selanjutnya masih materi yang sama, takut panjang durasinya. Selanjutnya kita akan masuk materi spermatogenesis dan oogenesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, kita ucapkan dengan alhamdulillah.